ngobrol-ngobrol bentar. Habisnya live hari Minggu kemarin kurang proper. Ini suaranya jelas gak ya? Halo, halo. Sekarang proper kah? Yes, sekarang lebih proper. Hai, hai Ayang, hai. Hai, 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 hai. Lagi di mana nih? Lagi di hall. By the way, abaikan semua hal yang di belakang ini. Abaikan saja, oke. Gimana kalian kabarnya semua? Ini lagi di mana? Lagi di Singapura, lagi di hall di NTU. Govert, apa kabar? Baik. Sehat-sehat. Oke, ganti filter. Filter yang normal. Tidak ada yang normal. Ya udahlah, ini aja. Whatever. Oh, green screen. Never mind. How's your day, Govert? So, sekarang itu di NTU itu lagi recess week. Buat yang nggak tahu recess week itu apa, recess week itu pokoknya di NTU dia ada namanya recess week. Jadi di tengah-tengah semester. Jadi satu semester itu di NTU itu kira-kira belajarnya itu 13 minggu. Nah, di tengah-tengah 13 minggu, di antara minggu ke-7 sama minggu ke-8, itu ada namanya recess week. Jadi selama 1 minggu itu istirahat. Nggak ada kelas, nggak ada apa. Begitu. Kalau pindah asrama ya? Iya, betul. Kulkasnya mana? Nih kulkasnya. Ada di sini. Tuh kulkas. Tapi kulkasnya beda. Tapi gimana perasaannya kamu pas tahu Vanes bawa nama NTU jadi top 1? Jujur nggak kaget karena gue tau dia pintar banget beneran. Jadi kayak kalau dia yang menang, very expected. Dan jujur kayak sangat bangga karena kayak dia sangat keren. Really deserve. Di sana udah tengah malam gak sih, Govert? Sekarang sudah 10.39 di sini. Jam di Singapura itu sama kayak jam di Wita. Lebih cepat 1 jam daripada WIB. Kamu sharing dom atau sendirian? Ini kamar aku itu sharing ya. Sharing bareng sama roommate aku. Jadi ini kamarnya nggak sendiri. Ini kamarnya itu bagi 2 sama temen. Vanessa satu angkatan sama Govert, Kak? Yes, satu angkatan. Ini lagi free, Kak? Iya, selama 1 minggu ini aku free. Karena recess week. Jadi kayak istirahat. Nggak istirahat sih, sebenarnya kayak berusaha catch up materi-materi ketinggalan. Habisnya kan selama 2 minggu kemarin aku beneran lagi padat banget kan. Kayak midterm ada 5 biji, tugas ada submission ada entah 3, ada 4 biji, nggak habis-habis. Jadinya buat fokus ke midterm, kelas-kelasnya itu aku skip, kelas-kelasnya itu aku tinggalin. Jadinya sekarang kelasnya kayak itu ketinggalan semua, jadi sekarang berusaha catch up semua. Ditunggu vlog YouTube lainnya. Ditunggu ya. Kebetulan minggu-minggu lalu lagi padat banget, jadi belum sempat ngedit. Sekarang udah agak kosong, jadi lagi proses editing. Kok aku ngerasa domain ini lebih kecil? Actually enggak. Actually ini lebih luas. Tuh. Ini penampilannya, iya begitu. Jadi sebenarnya kayak enggak, mungkin kelihatannya kecil, cuman actually mirip-mirip sama dorm aku yang dulu, atau bahkan lebih luas. Gover semangatin aku lagi pusing disuruh coding. Semangat yang pusing coding. Kira-kira bakal pindah dorm lagi gak? It depends, karena kayak NTU itu sistemnya itu dari
poin CCA itu core curricular activities atau kayak eskulnya gitu, dilihat dari keaktifannya di sana. Jadi tergantung, semoga sih nggak pindah ya, karena pindahinnya itu repot banget. Kalau kalian penasaran serepot apa, tunggu videonya lagi diedit, sabar ya. Anyway, kalian ada kayak rekomendasi nggak ya mau bikin video tentang apa? Karena jujur aku masih video kedua YouTube, lagi proses editing. Ya ini rekomendasi buat video YouTube ya. Somehow kayak I enjoy YouTube more karena aku bisa bicara lebih banyak, lebih bebas juga. Karena aku kayak quite a yapper kan ya. Ya gitu deh. Ada kayak rekomendasi nggak ya? Aku ada kepikiran kayak hal unik tentang NTU, tapi yang beneran kayak hampir gak pernah di-disclose. Atau enggak kayak opinion aku terhadap NTU. Kan selama ini kayak mungkin teman-teman liatnya NTU itu bagus, wah kuliah di luar negeri ya, segala macam. Tapi kan itu kayak baru kayak enak-enaknya apa. Kayak aku pengen ceritain sebenarnya kayak gak enaknya itu apa. Kayaknya jarang di-disclose. Tapi gak tahu juga apakah bakal suka atau enggak. Study with Govert. Tapi kalau study with Govert bakal bosenin banget. Bakal kayak isinya belajar doang. Tambah gemuk, thank you. Vlog keliling NTU, yang pertama udah. Gak mau itu lagi, mau yang lain. Semangatin dong lagi KKN, semangat ya. Vlog keliling SG. Nah itu, gue sempat ada mikir mau bikin kayak apa sih namanya, buat kayak di Singapura kayak tempat ngedate, tapi kayak ngedate itu self date gitu, jadi kayak gue ngedate sendiri gitu, jalan-jalan kemana-mana. Cuman kayak gue nggak tahu apakah itu menarik atau enggak. Mukbang, lihatlah ya. Di Singapura pernah mati lampu nggak? Almost nggak pernah. Pernah nggak ya? Seingat aku nggak pernah sih. Iya, seingat aku nggak pernah selama aku di sini. Di mana jendela kamu? Di belakang. Itu ada jendelanya. A Day in My Life, iya bener-bener aku mau bikin, gue pengen bikin dia apa sih A Day in My Life. Cuman recently kan kayak lagi sibuk banget kan, jadi kayak mau bikin A Day in My Life-nya kayak juga capek karena kan harus sambil ngerekam, sedangkan kayak udah sibuk. Contoh sibuknya ya, hari Selasa itu gue kelas dari 9.30 sampai 4.30 non-stop, gak ada break sama sekali. Jadi kayak gue kadang gak makan siang sama sekali karena beneran padat banget. Jadi kayak lagi mikir juga kapan sempat bikin A Day in My Life ya. Get Ready With Me. Masa kalau misalnya Get Ready With Me sama gue ya? Kosong banget, gak ngapa-ngapain Get Ready With Me-nya. Govert, aku sedih banget. Udah lamar kerja sana sini belum ada panggilan. Gue juga nyari intern sana sini belum dapat. Tapi it's okay. Mari kita berusaha sebisa mungkin. Siapa ini yang bilang? Tadi mana yang bilang? Ada yang bilang tadi ditunggu, kalau nggak di unfollow. Keterlaluan. Applied Physics belajar apa aja? Udah kelas 12 masih nggak tahu mau ambil jurusan apa. Actually good idea. Mungkin kayak gue bisa bahas ini juga. Tapi once again kalau misalnya kayak aku cerita apa segala macam, just take it as a grain of salt ya. Artinya kayak opinion aku belum tentu benar, jadi kayak diambil yang menurut kalian benar aja. Pindah dom kah? Iya betul. Oke, ideation. Oke. Terima kasih untuk ide-idenya. Coba ya kita ketik ide-idenya.
Paling dekat dari orang negara mana di sana? Paling dekat sama orang Indo. Tapi kalau misalnya as in foreigner, paling dekat sama Singaporean. Aku suka matematika, kimia, fisika, biologi, geografi, sejarah. Bagusnya ambil jurusan apa ya? Ambil semua. Ada rencana mau ganti frame kacamata? Actually, gue ada ini bikin frame yang baru. Tapi ini kayak buat cadangan doang. Tapi kayaknya pada bilang bagusan yang ini daripada yang satu lagi. Ya, banyak bilang bagusan yang ini. I prefer the first one, yeah, right? Ya, tapi nggak apa-apa. Kayak bisa kadang kayak pakai ini terus bosan, jadi kayak ya tergantung mood lah ya mau pakai yang mana. Itu kacamata Min. Enggak, ini silinder. Jujur aku capek. Aku juga. Dulu kulkas, sekarang lemari. Kata siapa gak ada kulkas? Ini ada kulkas loh. Mana ya? Ini kan ini lemari nih. Nih kulkas. Kulkas versi pendek. Ini bukan kulkas versi pendek, tapi kulkasnya tidak tinggi. Masih sama dengan bunyi kipas yang dulu. Kedengeran ya? Ini kipasnya di situ, mau gimana ya? Kasih tips biar nggak grogi pas presentasi, latihan. Dulu gue nggak sebisa itu buat kayak presentasi atau kayak public speaking. But kayak setelah baca buku, ada satu buku namanya itu apa namanya? Coba ya, mari kita cari. Bentar ya, apa ya bukunya ya, lupa. Kalau nggak salah itu dari Dale Carnegie, judulnya itu The Art of Public Speaking. Aku baca nggak semuanya, kayak sekiranya baca sedikit-sedikit gitu. Terus kayak dari sana kayak, oh iya public speaking itu harus ngapain aja, harus kayak yang penting harus latihan. Terus kayak kasih contoh yang relatable ke audiensnya. Jadi jangan kayak kasih sesuatu yang abstrak tanpa ada penjelasan, karena itu bakal bikin orang itu bakal bosen dan gak ngerti apa yang diomongin gitu. Sekamar berdua apa sendiri sekarang? Berdua. What's in my bag? Apa yang mau dijelasin dari tas gue coba? Cuman akan dipikirkan. Terima kasih. Ini sharing apart kah? Bukan, ini asrama. Kamu pernah baca buku novel non-fiksi gak? Rekomendasi buku non-fiksi dong. Novel non-fiksi? Memang ada novel non-fiksi, bukannya novel itu semua fiksi. Besok upacara golf. Kebetulan gue nggak ada upacara di sini. Kalau kamu intern bisanya kayak perusahaan apa? Tergantung dari tiap major. Habisnya kan kalau misalnya NTU itu kayak beberapa jurusan,
most of them actually requires internship kan. Nah itu tergantung jurusannya. Kalau misalnya aku jurusannya itu harus kayak berhubungan sama yang IT kayak gitu nggak apa-apa. Physics related nggak apa-apa. Finance I'm not sure. Ya jadi harus agak berhubungan. Baru bisa buat dikasih nilai. Dikasih nilai? Iya buat credit bearing. Syarat NTU harus bikin skripsi kah? Tidak, it depends on the major. Ada major yang wajib bikin skripsi, ada yang tidak. Kalau lagi nggak belajar ngapain? Ini, lagi nge-live sekarang. Govert rate kewarasan di SEM 5 ini. Soalnya aku udah gila banget di SEM ini. Oke, kita coba rate ya. SEM 1. Gue waktu SEM 1, gue udah kayak beneran traumatized. Gue kayak, gila, kok repot, susah apa segala macam kan. Gue waktu itu bakal rate-nya itu kayak 5 dari 10. Tapi kalau dengan kondisi gue sekarang, gue liat ke belakang, gue bakal rate itu 9 dari 10. Kenapa? Karena materi itu masih gampang. Materinya masih kayak review materi SMA, dan banyak waktu luang, dan modul yang gue ambil itu gak sebanyak itu. Habis itu, SEM 2. SEM 2 lebih banyak, cuman masih doable, 8 dari 10. SEM 3. SEM 3 ini mulai agak berat, materinya udah mulai gak jelas, 7 dari 10. SEM 4. SEM 4 mirip-mirip sama SEM 3, 7 dari 10 juga. Now, materi yang gue ambil lebih banyak, materinya lebih susah, rate 3 dari 10. Parah banget, SEM ini tuh jelek banget, kayak materinya susah banget. Terus profnya ada yang gak bisa ngajar. Jadi kayak actually kalian jangan mikir kayak semua prof di NTU itu bisa ngajar ya, kayak no. Ya itu nanti bakal gue spill lebih lanjut nanti lah. Gitu deh. SEM ini jujur berat banget sih. Berat banget, materinya susah banget. Robert, di belakang itu boneka kapibara ya? Iya, kok kelihatan sih? Iya tuh, ada. Ini yang dikasih sama temen aku. Boneka kapibara. Chris, I wanna ask you, selama di NTU ada keluh kesah and the happiest part kan? Keluh kesah, happiest part, jujur ini bisa panjang. Kita bikin satu video YouTube aja soal itu nanti. Ditunggu ya. Semoga terjadi. Maksudnya semoga bakal gue ituin. Bakal dibikin. Semoga sempat. Keluh kesah di NTU. Oke. Konten review manhwa kayaknya terlalu niche deh. Kayaknya orang gak sesuka itu. Skip. Tapi terima kasih untuk rekomendasinya. Bikin video Q&A. Masalah gue gak tahu mau bikin Q&A tentang apa juga. Itu suara hujan apa kipas angin? Kipas angin. Masuk NTU susah gak ya? Susah gak ya? I mean, tergantung mau di-compare sama apa. Kalau misalnya compare with MIT, Ivy League, Yale, and stuff, yang kayak gitu, of course NTU gak susah itu. Tapi kalau di-compare sama uni lain, mungkin lebih gampang. So, it depends. Gampang masuknya, susah keluarnya.
Actually, I'm not sure. Kayaknya nggak sesusah itu buat keluarnya. But I heard kayak yang di Canada, for example UBC, itu gampang masuknya susah keluarnya. But I'm not sure, karena itu cuma dengar dari kata orang. Pelajaran yang paling kamu gak bisa di SMA apa? Biology. Biology itu beneran kayak, gue gak bisa banget hafalan. Itu, nih, bayangin ya. Sem ini tuh gue ada modul Fabrication of Micro and Nano Electric Devices. Nama modulnya aja udah susah. Materinya itu tentang pembuatan semikon. Kayak untuk, jadi kayak chip yang ada di HP kalian, yang ada di laptop, di PC and stuff, itu melewati proses ini, namanya fabrication. Nah, ini modul fisika pertama di mana gak ada hitung-hitungannya itu dikit banget. Gue pertama ketemu modul ini gue shock karena isinya itu proses pembuatan di industrinya dan itu teori semua. Gue bingung. Terus waktu midterm kemarin harus dihafal. Gue nggak bisa hafalan, ya sudah lah ya, kayak aduh pusing. Kayak pertama kali ketemu modul fisika itu hitungannya dikit. Tapi puji Tuhan masih berjalan dengan baik. Ternyata Gopher bisa kayak gini. Kayak gini tuh kayak gimana ya? Gak bisa hafalan itu kamu bisa hafal angka pi. Tolong ya, itu kan dihafal itu butuh proses ya, butuh waktu. Definisi jago hafal itu 2. 1, hafalnya itu lama. Kedua, hafalnya itu cepat. Gua hafalnya sangat lama, prosesnya untuk menghafal sesuatu itu lama, dan cepat lupa. Ya sudah. Kalau disuruh milih bio SMA, bio sama fisika lebih mending mana? Tergantung. Kalau gue lebih suka fisika. Kalau suka dua-duanya bisa ngambil biophysics. Di NTU ada concentration, itu biophysics. Jadi antara biologi sama fisika itu digabung. Itu nanti arahnya bisa ke medical physics. Gimana cara pembuatan kayak mesin-mesin yang dipakai di kayak rumah sakit gitu. Itu kan pakai fisika kan ya, kayak ultrasound, MRI. Itu kan semua kan tentang fisika ya, jadi pembuatannya. Gak bakal masuk ke NTU apa NUS? Gak bisa ngasih tahu. Habisnya gue gak apply ke NUS, gue cuma apply ke NTU. Masih ingat kartu shuffle and recall gak? Maaf, saya bukan Excel. Ingatan gue tidak sebagus dia. Dia kayaknya masih inget deh. Gue gak bisa. Sama kayak biomedical engineering kah? Biophysics with biomedical engineering, I will say close. Maksudnya kayak it's related, but it's a bit different, I will say. Tapi bedanya di mana jujur kurang tahu karena kayak spesialisasi aku bukan ke sana, but iya mirip-mirip. Di story IG yang ngewarnain itu nama tempatnya apa? Kalau misalnya kalian mau di Singapura, itu namanya itu ACM. Itu Asian Civilization Museum. Jadi kebetulan yang tempat, kalau yang lihat story gue, itu ada kayak main-main gitu kan. Aslinya itu karena lagi ada event, tapi aslinya itu karena ada event. Aslinya itu nggak selalu ada itu. Kok belibet? Aslinya itu museumnya itu kayak tentang kayak religion, culture. Jadi kayak ada kayak Hinduism, Buddhism, Christianity, Muslim and stuff. Itu semua kayak ada di sana tentang kayak culture-nya. Kenapa bisa ke sana? Karena kemarin gabut. Terus ada ngurus sesuatu di luar. Udah di luar, malas pulang ke NTU. Ya udah, jalan mau makan kan. Tiba-tiba melihat suatu bangunan besar. Datang museum ternyata, ya sudah gitu deh.
Kimia atau fisika? Fisika. Nggak tahu habisnya. Although physics doesn't make any sense to me, but chemistry is worse. It doesn't even make more sense. Hujan kah di sana? Bukan, ini suara kipas. Habisnya di sini kalau mau AC lagi bayar lagi. Menghemat. Kok baru munculnya sekarang? Kamu suka ke museum ya? Kalau di Singapura museum yang bagus apa? Gue cari yang gratis. Ada kayak National Gallery, itu buat student itu gratis. Terus museum yang satu lagi yang tadi gue bilang, Asian Civilization Museum, itu juga gratis. Baru pernah kesana doang sih. Govert, aku lagi ngerjain skripsi. Boleh semangatin? Boleh dong. Semangat yang ngerjain skripsinya. Gue juga perlu catch up banyak banget materi. Terus kayak tugas-tugas numpuk. Terus nyari intern, gak ketemu-ketemu. Lagi mikirin kayak masa depan kayak gimana. Kayak begitu banyak uncertainties. But yeah, it's part of life. And kayak hal yang membuat gue cukup tenang is because I know that kayak Tuhan yang memimpin, Tuhan tetap beserta, dan Tuhan tidak meninggalkan. Asek Govert Teguh. Enggak ya, itu bukan kayak motivasi ya, itu lebih ke arah bukan motivasi, tapi curahan hati. Curhat. Drakor yang ditonton terakhir apa ya? Udah lama gak nonton drakor. Rekomendasi dong. Tempest. Apa itu? Spy fiction. Tempest. Gimana sih pronunciation? I don't know. Spy fiction. Oke, akan dilihat. Bon appetit, Majesty. Oh, ini gue lihat ada di TikTok yang bikin telur pakai daun bawang atau apa gitu. Kamu tipe yang kalau ada masalah cerita ke teman atau luapin di second account atau malah dipendam? Aku prefer cerita ke teman. Ya, tapi nggak enaknya itu adalah ketika misalnya mau cerita, tapi nggak ada yang available, lagi pada sibuk semua. Itu kayak harus dipendam. Dan itu rasanya nggak enak banget, karena kayak berasa sendirian banget kan. Jadi kayak, gimana cara ngatasinnya? Itu masih gue pertanyakan, gue juga bingung gimana. Kalau yang ada yang tahu ya tolong bisa share. Gue nggak tahu harus gimana juga kalau kayak gitu posisinya, karena susah. Tidur. Iya sih, cuman kadang itu kalau misalnya habis cerita, maksudnya kayak menghadapin masalah, terus tidur, bangun pagi kadang berasa mendingan. Tapi tapi kadang kayak bangun itu nggak mendingan, tetap merasa nggak enak aja. Kadang cerita ke Tuhan, iya tentu dong, harus tetap berdoa, bersandar pada Tuhan. Kayak what I did, kayak I'm a Christian, right? Jadi kayak aku ada kayak kumpulan ayat di HP, beneran kayak list
Judulnya itu Everything is Going to Be Okay. Jadi kayak every time I feel anxious, feel not okay, feel burden apa segala macam, kayak aku refer ke ayat itu semua. Ada kayak puluhan ayat dan ya gue hafalin. Jadi kayak I recite that every time. Coba journaling. Pernah nyoba, but kurang cocok di aku, entah kenapa. Makanan rekomendasi di Singapura, mala. Harus nyoba mala. Ya udah, cerita ke diri sendiri aja, cari solusi sendiri. Aduh, sedih banget. Sedih banget. Sampai lupa masak bakso belum dimatiin. Random sekali. Penasaran sama mala deh gara-gara GoFred. Enggak, beneran harus cobain mala. Habisnya mala, kan mala itu sebenarnya kayak originated from Chinese, right? From China, mainland China. Terus nanti dia kayak pindah kemana segala macam. Dia ini ada mala di Indo, mala di apa segala macam. Nah, tapi kalau misalnya mala di China, di mainlandnya itu very authentic. Jadi beneran berasa numbness-nya atau kayak makan itu berasa ada kebasnya. Tapi kalau misalnya di Singapura, dia itu ya biasa gue makan, itu numbness-nya itu nggak seberasa itu. Jadi kayak berasa kayak pedes, tapi gurih banget. Jadi enak, gue suka. Love it. Malah paling enak di mana? Gue rekomen di ada namanya itu, tempatnya itu Hot Hideout. Itu terkenal banget. Itu asalnya dari NTU, jadi kayak murid NTU yang bikin. Jadi pertama di NTU, terus bikin cabang di mana kayak beberapa tempat di Singapura. Kayak recently, kayak tahun lalu atau berapa bulan yang lalu itu baru muncul di NUS. Harus cobain banget. Tapi itu non halal. Buat yang halal itu ada di daerah Clementi. Teman-teman gue biasanya yang mencari makanan halal, malah halal, itu ada di Clementi. Itu katanya enak, bisa dicoba. Udah berapa kali makan mala bulan ini? Nggak tahu deh. Cuman waktu itu ada 1 minggu di mana gue makan mala 3 kali. Itu kayak tidak sehat, sangat tidak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena dia kayak chili oilnya banyak banget, kolesterol segala macam, kayak it was very bad. Tapi kayak kebetulan karena ada teman gue datang dari Indo main ke sini, terus waktu itu main bareng Excel apa segala macam, jadi makan mala kayak tapi enak sih. Yang lagi hype or viral di Singapura apa? Jujur, gue nggak tahu ya. Gue nggak up to date orangnya. Kayak gue beneran menjalani hari gue tanpa tahu apapun. Hai Sandy, long time no see. Tadi gue baru lihat postnya Sandy yang Twice. Gue kayak gila, fanboy keren banget. Fanboynya beneran sukses, jago banget asli. Cukup terharu jujur. Keren. Nanti setelah waktu main, wajib, harus. Dessert di Singapura biasanya yang terkenal namanya itu ahciu. Ciu, apa sih ngunyah, ahciu. Itu ada di Bugis. Coba bahasa Medan, jujur nggak tahu. Kayak accent gue itu, walaupun gue kayak dari Medan, tapi pastinya kan gue di Jakarta kan ya. Jadi accent gue itu accent Jakarta, nggak ada accent Medan ya. Excel? Apa ini? Ada Excel kah? Excel, hai Excel. Ayo ketemu, ayo.
Ditunggu meet up-nya. Kapibaranya gede banget, yes. Fun fact, aku nggak ada guling. Jadi kayak gue tidur pakai bantal dan guling gue adalah kapibara ini. Kenapa nggak ada guling? Kasur di sini tuh kecil, guys. Kasur single di sini tuh lebih kecil daripada kasur di Indo. Jadi kalau misalnya gue pakai guling, gue berasa adalah bukan gue yang tidur sama guling, tapi guling yang tidur sama gue. Dan gue merasa diinvasi, gue nggak suka. Jadi gue sekarang tidur gak ada guling. Sekarang lagi di Indo apa Singapura? Singapura. Acu Deezer bukan? Yes, betul. Lahannya diambil guling. Iya bener, seriusan. Kapibara Maxwell masih ada gak? Ada dong. Masih bergantungan di tas itu. Random question. Kamu kalau laundry seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Seminggu sekali. Jadi laundry di NTU naik 25%. Gue kesel banget. Dulu itu $1, $1 itu buat cuci, terus setengah jam buat dryer. Itu $1 juga. Sekarang jadi masing-masing itu $1,25, which is approximately sekitar 15.000. Nah, jadi gue biasa itu nyuci itu 30 menit washer, habis itu 1 jam dryer. Kenapa cuma 1 jam? Kenapa 1 jam, gak setengah jam aja? Karena gak kering. Dan kalau misalnya gue gantung di luar pakai sinar matahari bisa. Cuman masalahnya Singapura ini hujannya nggak jelas. Kan bete kan ya kalau misalnya gue udah cuci terus kena hujan. Gue harus cuci ulang. Malas. Jadi 1 jam dryer, setengah jam washer. Itu total $3,75. Itu berarti harusnya sekitar 50.000 harusnya. Yes, 48.000. 50.000 buat nyuci. Itu mahal ya. Mahal. Jadi ya begitu, kayak please jangan dinaikin lagi NTU. Kumohon. Mahal kan? Iya mahal, makanya mahal. Di Singapura itu serba mahal. Kayak gue sekali makan itu yang murah itu $3,8 atau sekitar 50.000. Itu udah murah, itu udah beneran murah. Mungkin bagi kalian yang di Indo itu mahal. Kalau gue di Indo itu bakal berasa mahal. Sekali makan paling murah loh, 50.000. Itu caifan atau kayak anggapannya kayak semacam wartegnya Singapura lah. Nasi, 1 sayur, 2 daging. Itu paling murah. Kenapa 2 daging? Gue butuh protein. Itu 3,8. Itu udah paling murah. Kalau misalnya makanannya kayak ya udah bebas. Maksudnya kayak ini kan gue makan di sekitar hall. Tapi kalau gue di luar hall, maksudnya kayak lagi kelas apa segala macam gitu, itu harganya itu sekitar $5-6. Bisa sampai $7. Which is kayak 80 ribuan. Itu kalau itu masih di NTU ya. Kalau di luar NTU itu makan itu bisa $10 ke atas. Kayak minggu kemarin gue makan siangnya di luar, makan malam juga di luar. Makan siangnya $15, malamnya itu $10, $25, 300.000 satu hari. Mahal banget. Mahal. Mahal juga ya di Singapura, mahal banget, gak bohong. Pernah masak gak? Gue pernah masak sekali. Cuman, masak gue menghematkan. Tapi gara-gara masak itu makanan apa sih? Waktu gue habis. Dan karena jadwal gue lagi padat banget waktu itu, udah gak sempat masak lagi. Gitu. Mahal banget.
Makanya kayak untungnya gue dapat beasiswa, jadi kayak uangnya di cover. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Kalau gue nggak dapet beasiswa nggak bisa, gue nggak mungkin kuliah di Singapura, nggak mungkin, nggak mungkin. Kayak uang gue nggak sebanyak itu untuk kuliah di Singapura dengan uang sendiri, tidak bisa, tidak bisa, terlalu mahal. Random question, pernah nggak waktu kuliah rasanya berat banget sampai pengen nyerah? Baru 2-3 minggu lalu sampai nangis itu kayak nggak ngerti, udah belajar segala macam nggak ngerti, profesor yang nggak bisa ngajar, terus ada masalah ini masalah itu, udah kerjanya nangis. 1 bulan habis berapa di Singapura? Seribuan. Ya 13 jutaan lah. Mahal, sangat mahal. Itu aja bahkan udah termasuk rent. Dimana rent di Singapura di NTU gue itu sekitar 469. Double ya, double room. Itu 469 aircon. Itu udah termasuk sangat-sangat murah di Singapura. Karena di NTU. Kalau di luaran itu bisa sampai paling murah I will say 800-an. Itu udah paling murah. Jadi kalau 1000-an kalian menganggap sudah mahal, kalau gue tinggal di luar itu bisa lebih mahal lagi. Begitu. Makanya kalau nggak ada beasiswa nggak bisa. Gue nggak bisa kalau nggak ada beasiswa di Singapura, terlalu mahal. Serba mahal di Singapura. Kalau convert ke rupiah, kok jadi jelek banget ngomongnya. Kalau convert ke rupiah jelas berasa mahalnya. Tapi kalau dibandingin pendapatan rata-rata Singapura sama Indo jauh, yes bener banget. Tapi kebetulan kan gue belum ada penghasilan dari Singapura kan ya. Semester ini nggak ada kegiatan intern kah? Semester ini nggak. Teman-teman aku udah mulai pada ada karena jurusannya engineering. Tapi karena aku apply physics, jadi nanti tahun depan baru mulai intern. Kalau capek banget sama kuliah kamu ngapain? Jujur ya, nangis. Nggak bohong, nangis. Tapi ada kayak satu fase dimana kayak gue bahkan mau nangis itu udah nggak bisa nangis. Kenapa? Karena hari Selasa itu gue kan padat dari 9.30 sampai 4.30. Terus malamnya itu jam 7 sampai jam 8 gue ada midterm. Terus besoknya ada midterm lagi. Jadi habis udah kelas panjang tuh seharian dari 9.30 sampai 4.30. Terus jam 7 sampai 8 midterm, balik kamar nyampe jam 9. Jam 9 itu kan harusnya istirahat kan ya. Cuman pikiran pertama yang muncul di pikiran gue adalah, ini boleh istirahat gak ya? Terus ketika di saat itu gue merasa kayak, ini gak bener. Masa kayak gue udah seharian kayak capek kayak gitu gak, kayak masih harus nanya boleh istirahat atau enggak. Di saat itu gue lupa gue nangis atau enggak. Atau berapa hari setelahnya habis itu baru gue bisa nangis. Ya tapi kayak, iya seinget gue waktu di saat itu kayak gue mau nangis aja udah gak bisa. Kayak, please I want to cry but I cannot. Gitu lah. Tapi still kayak tetap walaupun kayak kondisi sulit apa segala macam, kayak tetap bersyukur lah. Maksudnya it is a very big privilege that I got a scholarship that I can study here in Singapore, in NTU Singapore. It is such a blessing, beneran kayak anugerah Tuhan lah. Jadi di posisi ya sedih apa segala macam, tapi kayak tetap ingat maksudnya ya Tuhan udah mimpin sampai sejauh ini gitu. Jadi ya buat kalian tetap maksudnya di dalam kondisi berat apa segala macam ya tetap ingat lah kayak Tuhan itu menyertai dan Tuhan itu tetap beserta.
Kalau nangis gitu apa yang dipikir selain capek? Ada perasaan nyesel gak sih kuliah di NTU? Jujur kalau misalnya nyesel kuliah di NTU sempat kepikiran. But once again, kayak gue percaya maksudnya Tuhan udah pimpin lah. Memang kayak ini memang jalannya Tuhan. Dan kayak I believe what has been given to me is the best one. To Robert untuk jauh ya, terima kasih. Kalau kuliah di Indo mau univ apa? Aku aslinya mikirnya itu mau masuk ITB teknik fisika. Tapi kebetulan dapat scholarship jadinya ke NTU. Pernah gak sih pas lagi pengen nangis tapi gak ada tempat buat nangis? Pernah. Gue ngerasain itu waktu tahun pertama. Kayak gue mau nangis tapi ada roommate gue. Jadi gue kayak nangis kayak sembunyi-sembunyi kayak Gimana rasanya pas sakit dan lagi jauh dari keluarga? Susah banget. Waktu itu gue flight gitu. Gue lupa lagi ngapain. Tapi gue flight balik Indo. Oh, lagi Imlek tahun ini. Jadi kayak gue balik Indo. Karena kan libur seminggu lumayan. Jadi Singapura balik Indo. Terus Hamin satunya gue sakit. Gue sampai kayak aduh mau naik Grab, tapi naik Grab mahal banget. Fun fact, dari sini ke Changi, dari NTU ke Changi Airport, itu naik Grab itu bisa $40-50. Mahal banget. Makanya waktu itu gue memutuskan naik MRT bawa koper sambil sakit-sakit. Gue kayak mati. Tapi untungnya sampai sekarang masih hidup. Besok ultah, ucapin dong happy birthday. Antara sedih tapi mau ketawa. Thank you ya. Kapan ke Medan lagi kak? Ditunggu ya. Tapi pasti ke Medan kok. Pasti pulang. Gue pernah demam kayak orang mau mati nggak? Pernah. Dulu waktu kecil. Gue demam itu sampai 40 derajat atau something atau apa, kayak gue udah nggak tahu kayak udah pusing. Kenapa ya cowok kalau demam kayak mau mati? Memang iya memang cewek kalau demam nggak sakit. Cowok kan kalau udah demam udah kayak langsung mau bikin surat wasiat. Memang iya. Cewek kalau demam masih bisa bertarung. Cewek demam masih bisa beraktivitas. Iya ya. Kok bisa sih? Tapi jujur gue jarang demam sih. Kalau sakit sering. Tapi demam jarang. Dover akhir tahun balik Indo kah? Harusnya.
Kata orang darah, oh itu jarang sakit loh. Memang efek ya. Sakit yang bikin kamu stres pas masa kuliah apa? Sakit yang bikin kamu stres. Sakit yang bikin kamu stres. Sakit ya sakit. Pernah nggak pas males masuk akhirnya izin sakit, tapi pas sakit izin masuk? Apa sih? Pas sakit maksain masuk. Pernah nggak pas males masuk akhirnya izin sakit? Kalau gue males masuk ya nggak masuk aja, nggak ada izin sakit, peduli amat. Tapi kalau sakit maksain masuk sering. Di NTU berapa kali kesempatan bolos? Kayak hampir semua kelas, tergantung kelasnya sih. Ada kelas yang memang butuh attendance, tapi itu biasa kelas yang kayak ethics and morality, kelas yang kayak sustainability yang teknologi apa segala macam yang kayak gitu itu ada attendance. Tapi kalau misalnya kayak kelas biasa kayak math, physics, quantum mechanics tuh, quantum technology atau kayak mechanics apa segala macam modul-modul yang biasa kayak gitu biasanya nggak ada attendance-nya. Jadi kayak kalau nggak datang ya juga nggak apa-apa. Dua menit lagi aku off ya. Niatnya mau kerja dulu apa lanjut S2 dulu? Jujur nggak tahu, masih bingung. Kalau misalnya dapat kerja dulu mungkin bakal bakal lanjut kerja. S2 harus nyari scholarship lagi. Kalau misalnya dapat scholarship mungkin bakal lanjut S2. Robert, aku di Unimed aja rasanya mau dibantai, apalagi di NTU. Masing-masing tempat ada kesulitannya sendiri, tidak usah membandingkan, jangan dibandingin. Kayak mungkin orang mikirnya kayak, oh di NTU susah banget apa segala macam, pasti lebih susah di Indo, maksudnya lebih susah daripada Indo apa segala macam gitu. Kayak enggak juga, setiap tempat kayak punya kesulitannya sendiri kok, nggak usah di-compare. Oke, sudah 2 menit ya. Mungkin sekian dulu untuk live kali ini. Terima kasih sudah menemani live di malam-malam ini. Terima kasih juga udah nemenin ngobrol. Semoga kalian mendapatkan manfaat. Kalau tidak, semoga terhibur. Ya begitulah. Ya, once again, mari kita bertahan 1 hari lagi. Selamat malam semuanya, selamat menjalani hari untuk esok hari. Semangat, bye-bye.